Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang subion energi dan metabolisme. Kemarin kita sudah membahas tentang bioenergi ya, yang diantaranya kita membahas tentang biomas. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme. Di sini metabolisme itu memiliki arti, yakni semua reaksi kimia yang ada atau terjadi pada sebuah organisme sampai tingkat yang paling kecil ya. Jadi dari tingkat organisme yang besar sampai tingkat yang paling kecil. Kemudian sebuah proses pembuatan serta pembentukan energi yang diperlukan oleh tubuh pada makhluk hidup. Nah, dari dua pengertian ini ya, bisa disimpulkan bahwasanya metabolisme itu merupakan sebuah proses dalam tubuh di mana pada proses tersebut zat gizi itu nantinya diubah menjadi energi. Nah, proses pengubahan dari zat gizi ini diubah menjadi energi itu terjadi pada semua makhluk hidup, baik pada dari organisme yang tingkat tinggi maupun yang tingkat kecil sekali atau seluler. Di sini fungsi dan tujuan dari metabolisme itu yakni pertama menghasilkan energi untuk proses perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu zat-zat yang lain yang nantinya berasal dari protein, guna nanti dibutuhkan sebagai pertumbuhan serta respirasi pada jaringan tubuh baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian mengganti jaringan yang rusak dan membentuk jaringan baru. Makanya pada tubuh kita ketika kita metabolismenya bagus, nantinya jaringan-jaringan tubuh yang rusak ataupun sel-sel kulit mati ataupun bagian tubuh di dalam ada yang rusak akan terganti dengan sel-sel yang baru atau jaringan yang baru. Kemudian nantinya menyusun unit pembangun menjadi protein, kemudian asam nukleat serta komponen sel lainnya. Jadi fungsi yang terakhir daripada metabolisme ini mampu menjadi unit pembangun, jadi menyusun kembali zat-zat asam maupun yang sebagainya yang ada di dalam sel. Jadi sel itu kan selalu berproses meregenerasi setiap harinya. Jadi ketika metabolisme tubuh itu bagus, maka keempat daripada tujuan dan fungsi dari metabolisme ini akan bisa tercapai. Oke, metabolisme. Metabolisme tadi kan kita mengenal bahwasanya gimana caranya mengubah suatu zat besi menjadi sebuah energi seperti itu kan. Nah, di sini metabolisme terdiri dari katabolisme dengan anabolisme. Yang nantinya dari katabolisme dan anabolisme ini sama-sama adalah kata kuncinya memiliki energi. Bedanya pada katabolisme nanti prosesnya ini melepaskan energi, sedangkan dalam anabolisme prosesnya memerlukan energi. Contoh yang paling mudah daripada katabolisme itu adalah pada proses respirasi, di mana respirasi ini nanti memiliki beberapa tahapan proses yang terdiri dari glikolisis, Krebs, transport elektron. Sedangkan respirasi ini terdiri atas respirasi aerob dan anaerob atau proses fermentasi. Untuk metabolisme anabolisme nanti terdiri dari proses fotosintesis dengan proses kemosintesis. Untuk lebih jelasnya kita akan melanjutkan pada katabolisme. Tadi dinyatakan bahwasanya pada katabolisme adalah proses untuk melepaskan energi. Di sini penjelasan dari katabolisme adalah suatu reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dibantu atau disertai dengan bantuan enzim. Jadi kata kuncinya juga selain melepaskan energi, yakni ini dari senyawa yang kompleks dulu menjadi yang lebih sederhana. Contohnya tadi pada proses respirasi, ada respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Di mana respirasi itu adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi ya. Di sini bisa diketahui ya, pada proses respirasi aerobik itu dihasilkan lebih banyak kalorinya dibanding pada respirasi anaerobik. Kemudian yang dibutuhkan juga lebih banyak untuk O2-nya.
Nah, respirasi aerobik ini Anda perhatikan ya, kalau pada respirasi aerobik itu terjadinya di dalam mitokondria dalam tubuh kita ya. Kemudian membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih banyak apabila dibandingkan pada respirasi anaerob. Perhatikan di sini ya, pada respirasi aerobik ada 6O2, penambahan O2-nya tadi. Ya, sedangkan pada respirasi anaerobik ini terjadinya di sel-sel otot atau di dalam sel bakteri atau fungi, jamur ya. Nah, di sini oksigennya itu tidak dibutuhkan dan menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit. Jadi, kalau pada proses aerobik ini ada plus 6O2, sedangkan pada respirasi anaerobik tidak ada penambahan oksigen. Kemudian dari proses reaksi respirasi aerobik ini hasilnya pun jauh lebih banyak energi yang dihasilkannya ya. Kemudian kalau ini hanya sedikit. Nah, ini untuk tahapan daripada respirasi aerob. Terjadi ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ada yang skip ini, tapi ini disampaikan. Kemudian ada siklus Krebs, kemudian transport elektron. Nah, di mana pada proses glikolisis ini nantinya adalah adanya pemecahan glukosa. Glukosa ini nantinya menjadi 2 asam piruvat. Nah, tempatnya di mana proses pemecahannya ini? Yakni ada di sitoplasma, oke ya. Nah, di mana pada proses hasil glikolisis ya, glikolisis ini kan sebenarnya glukosa yang ada dalam gula itu loh ya. Nah, ini hasilnya adalah 2 asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Sedangkan ya kalau pada proses ini dekarboksilasi oksidatif ini mengubah dari asam piruvat menjadi asetil KOA-nya. Ya, tempatnya di matriks mitokondria. Kemudian hasilnya adalah 2 asetil KOA, 2 NADH dan 2 CO2. Siklus Krebs ya, yang awalnya tadi dari mitokondria ya, tetap sama tempatnya. Nah, hasilnya tambah lagi. Ini kan tadi hasil dari akhir. Jadi proses yang awalnya glikolisis ditambahkan dengan tadi aerob, tadi ada O2-nya yang nantinya setelah dari tahap 4 proses ini ya kan hasil akhirnya itu adalah adanya H2O dengan 34 ATP sama seperti ini. Jadi hasil dari respirasi aerob itu ada 36 ATP dan 6 CO2 dan 2. Kalau anaerob ini kan terjadi pada fermentasi atau alkohol lah biasanya. Ini sama bakteri Saccharomyces cerevisiae ya, dimana di sini tidak membutuhkan yang namanya O2 tadi ya untuk respirasi anaerobnya, dimana glukosa itu dipecah menjadi 2 asam piruvat, kemudian dari sini ya kan dihasilkan nanti CO2 dan 2 asetilat yang nantinya ketika proses anaerob respirasi ini berjalan dengan baik akan didapatkan etanol atau hasil fermentasi. Nah, sementara yang ini untuk fermentasi asam laktat atau yang nantinya akan dilakukan oleh bakteri asam laktat atau sel-sel otot ini memecahkan tadi glukosnya. Nah, ini kan proses glikolisis juga sama. Nah, yang nantinya akan didapatkan 2 laktat. Kalau yang tadi ya, yang ini dia akan diperoleh piruvat sama laktat. Yang tadi fermentasi untuk alkohol nanti didapatkan etanol. Nah, ini biasanya memang semuanya untuk anaerob ini bantuan daripada bakteri-bakteri pengurai. Kemudian untuk proses metabolisme selanjutnya atau anabolisme itu reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Reaksi pembentukannya ini nanti ya tadi kalau pada katabolisme itu dari zat yang kompleks ke zat yang sederhana. Bedanya kalau anabolisme dibalik, zat-zat yang sederhana dulu kan
menjadi yang lebih kompleks. Jadi kalau tadi pada katabolisme itu dia melepaskan energi yang awalnya dari kompleks menjadi sederhana, sedangkan kalau pada anabolisme itu membutuhkan energi. Jadi energi untuk mengubah apa? Untuk mengubah zat-zat yang sederhana ini menjadi yang lebih kompleks. Contohnya apa? Contohnya adalah pada proses fotosintesis seperti ini. Jadi pada proses fotosintesis itu akan terjadi pada sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Apa itu kloroplas? Zat hijau daun ya. Kemudian membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida. Jadi ketika proses fotosintesis itu yang dibutuhkan adalah adanya kloroplas, kemudian karbon dioksida dan cahaya matahari yang nantinya akan menghasilkan glukosa dengan oksigen. Kalau perumusan kimianya seperti ini. Nah, pada proses fotosintesis ini pada di kloroplas daun ya, terdiri dari ada membran luar, kemudian granumnya ini ada lumen ya, ada tilakoid, kemudian ada stroma dan membran dalam ya, dimana pada proses fotosintesis yang terjadi pada kloroplas ini ya, nantinya akan terjadi yang namanya dua reaksi. Yang pertama reaksi terang dan gelap. Di mana proses reaksi terang itu biasanya ada di sini ya, ada 6H2O menghasilkan O2. Jadi adanya 6H2O ini ke sini ya. Sedangkan pada reaksi gelap itu dari 6CO2 yang nantinya akan menghasilkan glukosa. Prosesnya kalau terang ini reaksi siklik, non-siklik maupun fotolitik air. Tapi produk daripada fotosintesis itu adalah glukosa dengan O2. Sedangkan untuk kemosintesis ya, tadi kalau fotosintesis itu gimana caranya mengubah zat-zat yang awalnya sederhana tadi menjadi lebih kompleks dengan bantuan sinar matahari. Sedangkan kalau pada kemosintesis itu pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik yang sederhana dengan menggunakan energi dari sumber bahan kimia yang pasti bukan sinar matahari. Ini contohnya adalah pada proses nitrifikasi, yakni mengubah amonia menjadi nitrit ya. Jadi NH3 yang nanti dijumlahkan atau diproses dengan O2 ya, oksidasi, hasilnya adalah nanti nitrit. Menjadi yang ini kalau prosesnya dari amonium, ini kan amonia, kalau amonium ditambahkan dengan 3O2 nanti juga hasilnya nitrit. Atau proses nitratasi selanjutnya dari nitrit menjadi nitrat. Jadi nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang fotosintesis dan kemosintesis, kita bisa membandingkan dari fotosintesis maupun kemosintesis. Ya, ini kita dari segi sumber energinya ya. Kalau tadi pada fotosintesis itu sumber energinya adalah berupa cahaya. Cahaya apa? Cahaya dari matahari. Sedangkan pada kemosintesis ini adalah sumber energinya berupa zat-zat kimia. Tadi contohnya seperti amonia ya kan, atau amonium dan sebagainya. Kemudian pelakunya siapa? Kalau pada fotosintesis itu pada organisme dengan memiliki klorofil atau zat hijau daun. Sedangkan pada kemosintesis itu organismenya tidak berklorofil, makanya dia membutuhkan tambahan zat kimia tadi. Karena apa? Karena termasuk organisme yang kemosintetik. Kemudian bahan dasar daripada proses fotosintesis itu tadi adalah menggunakan CO2 dan H2O yang nantinya akan menghasilkan, nah ini hasilnya adalah karbohidrat. Tadi hasilnya juga berupa glukosa dan O2 kan. Nah, sedangkan pada kemosintesis itu bahan dasarnya yakni berupa CH ya kan. Kemudian ada O, kemudian N, kemudian S atau sulfat, kemudian P fosfat dan sebagainya kan. Nah, di sini nantinya ketika proses kemosintesis terlaksana akan dihasilkan karbohidrat dan senyawa-senyawa yang lain. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis karena tadi menggunakan atau organisme yang berklorofil, maka tempatnya pada kloroplas. Nah, kalau pada kemosintesis karena organisme ini tidak memiliki klorofil ya atau organisme kemosintetik, maka tempat berlangsungnya adalah pada
pada pigmen semacam klorofil. Nah, nanti untuk video tambahan gimana sih proses fotosintesis, ya nanti akan saya tambahkan pada video yang lain ya. Ini lanjut untuk anabolisme tadi. Ini anabolisme itu tadi kan ada contohnya tadi pada fotosintesis dengan kemosintesis. Nah, ini jenis anabolismenya ada dua, yaitu anabolisme yang karbohidrat dengan lemak. Jadi karena tadi anabolisme itu gimana sih proses pengubahan yang dari kompleks, dari yang sederhana menuju yang kompleks dengan membutuhkan energi tambahan ya. Membutuhkan energi ya. Di sini untuk anabolisme karbohidrat yakni proses fotosintesis ini termasuk di dalamnya. Kemudian siklus Calvin, di mana siklus Calvin ini proses penggunaan ATP serta NADPH-nya ini untuk mengubah CO2 menjadi gula. Kemudian kemosintesis juga masuk di dalam anabolisme karbohidrat. Kenapa? Karena memang hasil daripada dua proses ini nantinya menghasilkan karbohidrat. Kalau anabolisme lemak, ini terjadi di dalam sitoplasma yang mempunyai enzim kompleks, di mana ada lemaknya di sini, ada lemak sintetase ya, di mana lemak ini nanti akan disintesis dari protein serta karbohidrat. Nah, seperti itu. Nah, ini balik lagi untuk secara umum bahwasanya metabolisme itu tadi kan anabolismenya itu ada karbohidrat dan lemak. Sedangkan pada proses metabolisme sendiri itu ada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat yang kesemuanya itu intinya ya, kalau protein maka yang menyusunnya nanti adalah dari protein. Kemudian kalau metabolisme lemaknya kan zat penyusunnya adalah lemak ya kan, sedangkan karbohidrat ya nanti tersusunnya juga dari glukosa. Seperti itu saja sih ya. Mungkin menurut saya cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.